Kisah Amru bin Sabit masuk surga meskipun belum pernah sholat. Amru bin Sabit adalah sahabat Rasulullah yang gugur dalam perang Uhud. Pada awalnya ia menolak ajaran agama Islam. Berbagai ceramah dan nasihat sudah diberikan kepada Amru. Namun pintu hidayah belum terbuka di dalam diri Amru. Hingga pintu hidayah itu datang ketika ia melihat Rasulullah bersama sahabat yang lain lewat dengan menaiki kuda dan menggunakan pakaian perang. Amru yang heran lantas menghentikan kuda dan bertanya kepada Rasul, "Wahai Muhammad, mau pergi kemana kau dengan menggunakan baju perang seperti itu?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku akan pergi berperang di Gunung Uhud." Amru lalu bertanya lagi, "Apakah kaumku di sana?" Lalu Nabi membalas dengan menganggukkan kepala. Hatinya terketuk hidayah Allah. Lalu Amru berkata kepada Rasulullah, "Bawalah aku bersamamu Muhammad. Sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan mengakui bahwa engkau utusan Allah." Amru pun pergi bersama Nabi Muhammad menuju Gunung Uhud. Di sana ia bertemu dengan kaumnya. Kaum Bani Abdil yang belum mengetahui keislaman Amru bertanya tentang tujuan kedatangan Amru ke Gunung Uhud. "Untuk apa engkau datang, wahai Amru?" Amru bin Sabit menjawab, "Aku telah beriman kepada Allah dan aku datang untuk membela agama Allah." Kaumnya sangat gembira mendengar bahwa Amru telah masuk Islam dan bahkan ikut berperang. Bersama kaumnya, Amru bin Sabit berperang melawan kaum Quraisy di Gunung Uhud. Ia berperang tanpa mengenal rasa takut hingga ia gugur di medan perang. Ketika perang usai, Nabi Muhammad menemukan Amru sudah wafat, banyak sekali luka di tubuhnya. Nabi lantas berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Amru termasuk ke dalam golongan penghuni surga." Para sahabat kebingungan karena mereka tahu bahwa Amru belum sempat melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah menegaskan, "Amalan sedikit namun pahala Amru banyak." Jenazah Amru lalu dimakamkan bersama para syuhada yang lain. Masya Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Berdoalah agar kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah. Kisah Abu Dujanah dan pohon kurma. Pada zaman Nabi, terdapat sahabat yang bernama Abu Dujanah. Ia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Ia juga seorang hamba yang taat, yang selalu menjalankan semua perintah Allah. Namun selama beberapa waktu, Abu Dujanah selalu terburu-buru pulang. Bahkan sebelum bacaan doa setelah sholat subuh selesai. Perilaku Abu Dujanah yang seperti itu membuat Nabi ingin mengajak Abu Dujanah berbicara. Itu seperti biasanya, Abu Dujanah pulang dengan terburu-buru. Namun tepat di depan masjid, ia melihat Nabi beserta Abu Bakar tengah menunggunya. Abu Dujanah pun bertanya kepada Nabi, "Apakah engkau ingin berbicara denganku ya Rasulullah?" Rasulullah mengangguk. "Benar, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Ketiganya lalu duduk di pelataran masjid. Di sana Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau selalu terburu-buru pulang usai sholat tanpa menunggu bacaan doaku selesai?" Abu Dujanah dengan wajah menyesal menjawab, "Sesungguhnya saya mempunyai satu alasan." Rasulullah bertanya kembali. "Alasan apakah itu?" Sebelum menjawab pertanyaan Nabi, Abu Dujanah menghela napas dalam-dalam dan membuangnya perlahan. "Begini Rasulullah, di samping rumah saya terdapat pohon kurma yang menjulang tinggi milik tetangga. Ketika angin bertiup di malam hari, buah-buah tersebut seringkali jatuh di depan rumah." Abu Dujanah diam sejenak lalu melanjutkan, "Ya Rasul, sesungguhnya keluarga saya adalah keluarga yang kekurangan. Anak-anak saya sering kelaparan dan menangis karena tidak ada makanan. Saya takut jika dia menemukan kurma-kurma itu jatuh di depan rumah, dia akan langsung memakannya. Maka untuk menghindari hal tersebut, setiap pagi sebelum anak saya bangun, saya selalu bergegas pulang untuk memunguti kurma-kurma yang jatuh.
yang langsung saya kembalikan kepada pemiliknya. Abu Dujanah melanjutkan. Namun sayang, kemarin pagi saya terlambat pulang dan menemukan anak saya sedang memakan kurma-kurma itu. Saya yang tidak mau ia memakan sesuatu yang haram, langsung mengambil kurma-kurma itu dari genggaman anak saya. Abu Dujanah menghela napas dan melanjutkan lagi ceritanya. Anak saya langsung menangis saking laparnya. Namun saya tetap tidak bisa membiarkan anak saya memakan sesuatu yang bukan haknya. Nak, jangan engkau permalukan ayahmu di akhirat kelak dengan memakan kurma-kurma yang bukan milikmu. Karena sesungguhnya ayah tidak akan rela tubuhmu dikotori oleh harta yang haram. Rasulullah dan Abu Bakar tidak bisa menahan rasa sedihnya ketika mendengar cerita Abu Dujanah. Abu Bakar lalu menawarkan diri untuk membantu keluarga Abu Dujanah. Bersama dengan Rasulullah dan Abu Dujanah, Abu Bakar menghampiri rumah si pemilik kurma. Di sana Abu Bakar membeli pohon kurma itu yang kemudian ia berikan sepenuhnya kepada Abu Dujanah. Si pemilik pohon kurma senang sekali karena berpikir bahwa ia mendapatkan uang hasil menjual pohon kurma dan pohon kurmanya tetap di halaman rumahnya, sehingga dia masih bisa mengambil buahnya. Namun Allah menghendaki lain. Esok paginya pohon tersebut berpindah ke halaman rumah Abu Dujanah. Ini salah satu peristiwa mukjizat Nabi Muhammad. Sejak peristiwa itu, anak-anak Abu Dujanah bisa dengan bebas memakan kurma yang berada di halaman rumah tanpa khawatir lagi. Kisah Sammamah yang suka makan. Rasulullah adalah sosok bagi umat Islam. Ia mempunyai hati yang lembut, pemaaf, dan soleh, sehingga tidak mengherankan jika Rasulullah menjadi teladan bagi banyak orang. Sifatnya yang lemah lembut juga membuat musuh-musuhnya menjadi takluk dan memilih untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Salah satunya adalah Sammamah. Dulu, Sammamah adalah seorang pembesar dari kabilah Hunaifiyah. Ia banyak ditakuti oleh orang-orang karena sifatnya yang kejam. Ia juga menentang agama Islam. Bahkan Sammamah tidak ragu menyiksa kaum muslimin agar kembali menyembah berhala. Pada suatu pertempuran, Rasulullah dan pasukannya berhasil menangkap Sammamah. Ia kemudian ditahan. Ketika Sammamah akan dimasukkan ke dalam ruangan, Sammamah sempat bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengatakan apapun kepada Sammamah. Rasulullah berpesan ke penjaga, perlakukan dia dengan baik. Sedangkan Sammamah justru berlaku sombong dengan mengatakan, Hei Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Di dalam tahanan, Sammamah tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia justru berlaku seenaknya dengan terus meminta makanan. Pasukan muslimin pun melaporkan perilaku rakus Sammamah kepada Rasulullah. Rasulullah tidak banyak berkomentar dan para sahabat menaatinya. Sebaliknya Nabi justru meminta istrinya untuk memasak lagi. Rasulullah bersabda, Hari ini aku kedatangan tamu yang suka makan. Masaklah semua bahan makanan yang kamu punya, lalu hidangkan kepadanya. Makanan itu lalu dihidangkan kepada Sammamah. Ia langsung menghabiskan makanan itu tanpa tersisa. Selama beberapa minggu, perilaku Sammamah tidak menunjukkan perubahan. Kegiatannya hanya berkisar pada makanan, minum, dan tidur. Dan Sammamah juga selalu berkata kasar setiap kali ia bertemu Rasulullah. Namun tidak ada sedikit pun rasa dendam atau marah yang terlintas di diri Rasulullah. Ia selalu sabar pada setiap perlakuan kasar Sammamah. Pernah suatu kali, Sammamah mencoba berunding dengan Rasulullah. Sammamah berkata, Bagaimana kalau kau membebaskanku saja? Sebagai balasannya, aku akan memberikanmu uang yang banyak. Rasulullah hanya tersenyum. Ia lalu memberikan makanan kepada Sammamah dan langsung meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Sammamah dibebaskan begitu saja oleh Rasulullah tanpa harus membayar sejumlah uang. Sammamah pun merasa bahagia atas kebebasannya. Di tengah jalan, ia memilih beristirahat sebentar di bawah pohon.
Di sana ia tiba-tiba berpikir mengenai sikap Nabi yang begitu ramah dan baik. Padahal Samamah sudah berlaku kasar dan membunuh pasukan Rasulullah. Dalam renungannya, perlahan Samamah mendapatkan hidayah. Ia pun kembali lagi menemui Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, Samamah menjadi sosok yang sangat melindungi Rasulullah. Bahkan ia tidak ragu mengancam kaum Quraisy yang membahayakan keselamatan Rasul.